Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk terus belajar kisah-kisah dalam Islam. Dalam video kali ini, kita akan mengambil hikmah dari kisah 3 pemuda yang membanggakan nasabnya saat sedang latihan memanah. Ada kisah dalam kitab Al-Azkiyah, Ibnu Jauzi, mengisahkan 3 orang pemuda sedang latihan memanah, yang kemudian membanggakan nasabnya masing-masing. Kisah ini diriwayatkan oleh Said bin Yahya al-Umawi yang ia dapatkan dari ayahnya. Dikisahkan, pada suatu hari ada 3 pemuda berkumpul untuk latihan memanah. 2 dari ketiga pemuda tersebut berasal dari keturunan suku Quraisy dan 1 pemuda lagi adalah seorang budak. Saat latihan memanah, 2 pemuda Bani Quraisy mendapat kesempatan pertama dan kedua. Sementara pemuda yang berstatus budak mendapat giliran terakhir. Namun, sebelum kita lanjutkan kisahnya, ada baiknya klik like dan share video ini ya, guna mendapatkan manfaat yang optimal. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Pemuda Bani Quraisy mendapat kesempatan pertama dalam memanah. Busur panah yang ia tembakan pun bisa mengenai sasaran dengan tepat. Siapa dulu? Aku ini keturunan 2 tanduk, ucap pemuda itu dengan nada bangga. Selanjutnya, pemuda kedua dari Bani Quraisy, anak panah yang ia lepaskan juga sama mendarat tepat sasaran. Siapa dulu? Aku ini keturunan syuhada, ujar pemuda itu dengan bangganya. Saat giliran pemuda ketiga memanah, pemuda yang berstatus budak itu pun tidak ingin kalah dengan 2 pemuda sebelumnya. Anak panah yang ia lepaskan juga berhasil melesat dengan sempurna dan tepat sasaran. Siapa dulu? Aku ini keturunan dari orang yang para malaikat pun bersujud kepadanya, kata pemuda ketiga tersebut, seolah tidak kalah bangga pada leluhurnya. 2 pemuda yang ada di sampingnya merasa kaget mendengar ucapan pemuda budak itu. Pasalnya, mereka berdua tahu bahwa pemuda ini hanyalah seorang budak. Pemuda Bani Quraisy bertanya, siapa orang tersebut yang kau maksud? Pemuda budak ini menjawab dengan santai, beliau adalah Nabi Adam. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa setelah Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Para malaikat pun bersujud, kecuali iblis. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Artinya, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka, mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Dari kisah ini ada hikmah yang dapat dijadikan sebagai pelajaran khususnya bagi umat Islam. Di antaranya adalah pertama, pada dasarnya semua manusia memiliki derajat yang sama di sisi Allah, hanya ketakwaanlah yang membedakannya. Kedua, dari kisah ini kita dapat belajar tentang kesetaraan sebagaimana dilakukan oleh para pemuda ini. Meski punya status sosial yang berbeda, tapi mereka bisa berkumpul dan latihan bersama. Ketiga, semua manusia dari berbagai suku, bangsa, hingga nasab, mempunyai potensi dan kesempatan yang sama. Meski berlatar belakang budak, potensi memanah yang dimiliki pemuda budak ini tidak kalah dengan 2 pemuda keturunan Bani Quraisy. Hal ini sudah dibuktikan dengan lahirnya sejumlah ulama, pengusaha, pejabat, hingga akademisi yang latar belakangnya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Wallahu a'lam bishawab.